Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, yang telah diberikannya kepada setiap hamba-hambanya, maupun mereka beriman tidak beriman. Allah tidak pernah pilih kasih dalam memberikan kenikmatan, sehingga kita bisa melihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam, mereka masih menikmati kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi umat muslim, hambanya yang senantiasa taat beribadah kepadanya. Allah tidak pernah mengurangi suatu nikmat pun kepada kita. Hingga detik ini kita masih banyak diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam beribadah masih kita rasakan saat ini. Kenikmatan yang lain masih kita rasakan. Alhamdulillah, maka kita wajib dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan serta salam tetap curahkan kepada sang reformasi Islam, sang panutan kita, sang teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada lain, kita harus memperbanyak selawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak selawatlah, insyaallah di akhir yaumul qiyamah, di yaumul hisab, yang mana semua orang dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka meminta tolong. Semoga dengan selawat kita lah yang kita baca setiap harinya, itulah penyelamat kita, sehingga kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, sebagai barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para orang yang saleh. Itulah yang kita harapkan dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan yaitu tentang takwa. Kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Tapi apa kita yang harus dipertanyakan, apa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin banyak orang mengatakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman, aku mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Aku mempercayai adanya hari kiamat. Aku mempercayai adanya surga dan neraka. Tapi apakah mereka dengan mempercayai tersebut mereka melakukan apa-apa yang dilarang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan kewajiban mereka yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Semua boleh mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka bisa mengatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tapi mereka tidak bisa mengatakan aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan, dipraktikkan bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjalankan seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjauhi seluruh yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertakwa. Ketika mereka dalam hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan dosa, apalagi menzolimi saudaranya sendiri. Mereka akan takut, mereka akan sadar ketika mereka berbuat dosa. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Seandainya di Indonesia ini, di negara kita yang tercinta ini, andainya semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin negara kita ini akan tentram, akan aman. Seandainya pemerintah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pemerintah kita semua, mereka beriman kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah. Mereka tahu itu dosa. Tapi mereka apakah menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah melakukan kewajiban kepemimpinan mereka dengan sebaik mungkin? Ini yang dipertanyakan. Seandainya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka akan menjalankan amanah mereka dengan baik dan baik sebaik-baiknya. Tidak mungkin mereka melakukan keburukan terhadap masyarakat mereka. Ini yang harus dipertanyakan dalam diri kita. Ketika mereka berbuat kejahatan, berbuat suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah mereka tidak bertakwa kepada Allah. Mereka tidak takut kepada Allah. Karena seorang yang bertakwa kepada Allah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kejahatan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingat kepada Allah, cepat langsung ingat kepada Allah, karena hati mereka bertakwa kepada Allah. Bukan hanya iman kepada Allah, tapi mereka juga bertakwa kepada Allah. Maka dari itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan takwa, dan jangan kalian meninggal dalam keadaan tidak bertakwa. Artinya apa? Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran agar kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Karena seorang yang bertakwa tidak mungkin melakukan suatu perbuatan yang zalim, perbuatan atau melakukan perbuatan kejelekan, keburukan. Itulah orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Begitu jugalah kalau kita meneladani suatu perkara, suatu pekerjaan dengan membawa ketakwaan kita kepada Allah, dalam hati kita takut kepada Allah, apapun profesi kita, maupun kita sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, penjabat, pemerintah,
ketika hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalani seluruh profesi kita apapun, kita menjalaninya dengan hati-hati. Karena kita takut kepada Allah. Kalau kita melakukan perbuatan salah ataupun perbuatan dosa, itu akan menjadikan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tahu, bahwasanya dalam ketakwaan dalam hidup ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita beriman kepada Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, kita harus mempunyai ketakwaan dalam hati kita, dalam sanubari kita, sehingga ketika kita meninggal dalam keadaan takwa, dalam keadaan membawa iman kepada Allah, dan kita dicatat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman. Karena yang kita harapkan dari seluruh aktivitas kita di dunia ini adalah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman kepada Allah, maka surgalah jaminan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan jelek, maka seluruh perbuatan kita di dunia ini sia-sia. Kita dianggap menjadi seorang yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini yaitu, marilah tumbuhkan sifat takwa dalam diri kita. Karena ketakwaan inilah sangat penting untuk menjalani setiap kehidupan di dunia ini. Setiap perjalanan di dunia ini. Kita tahu kerasnya hidup ini. Berbagai banyak macam cobaan yang harus kita lalui. Dengan bekal takwa inilah, dengan bekal takwa kepada Allah, kita bisa melalui semua rintangan-rintangan ataupun godaan-godaan oleh setan yang ingin selalu menggoda kita tanpa henti, yang ingin menjerumuskan kita tanpa henti, dan ingin menjumuskan neraka. Setiap hari mereka menggoda manusia. Dengan takwa inilah kita membentengi diri kita, sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, itu dalam keadaan beriman dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.